tuanya Wali Abdal. Wali Abdal itu kan beda ngocak Pak Polo, petong Polo kan. Beda bero elah, beda jadi macam-macam. Beda Ka'bah itu. Pada tak wendir nyaman. Khidir, karena saya membaca junud min junudillah ini. Wa huwa min junudillah ta'ala fil ard. Dia itu pemimpin wali badal, wali abdal itu, dan dia adalah pemimpin tentaranya Allah di bumi ini. Itu berkaitan dengan junudul kolbu dan junudullah. Beda Kiai, junudullah. Memang beda itu. Saya baca junudul kolbinya aja ya sedikit. Gak apa-apa ya berapa. Ihya, mau ini jus terlok ya halaman 3. Kalau saya jus setong itu tadi. Saya impor. Lanjut. Bayanu junudil qalbi. Ini penjelasan tentang tentara hati. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dan tidak ada yang tahu terhadap tentara Tuhanmu illa huwa, kecuali dia Allah. Falillahi subhanahu fil qulubi wal arwahi wa wairiha minal awalimi junudun mujannadah. Falillahi, maka adalah bagi Allah, kak dintoh kakungi Allah subhanahu wa ta'ala, fil qulubi wal arwahi, di dalam hati dan ruh, di dalam semua hati dan semua ruh, wa wairiha, dan selain hati dan ruh, minal awalimi, dari banyak-banyak, dari beberapa alam itu. Junudun mujannadah, artinya tentara yang dikerahkan. La ya'rifu haqiqataha, orang tidak akan tahu haqiqataha, hakikatnya tentara ini, junud ini, wa tafsila adadiha, dan rincian jumlahnya tentara ini, illa huwa, kecuali dia. Jadi kalau tentaranya hati itu banyak gitu. Di dalam hati, di dalam ruh, kemudian di alam ini. Hanya Allah yang tahu. Wa nahnu al-an, dan sekarang ini saya nasyiru ila ba'di junudil qalbi. Saya ingin menjelaskan sebagian dari tentara hati itu. Wa huwa alladhi yata'allaqu bi gharadina. Bahwa yaitu tentara alladhi yata'allaqu bi gharadina, yang berkaitan dengan tujuan saya. Walahu jundani. Walahu, dan adalah bagi hati, jundani, 2 tentara. Jundun, 1 tentara, yara bil absar, yang melihat dengan mata kepala. Wa jundun, dan 1 tentara, la yara illa bil basair, hanya melihat dengan basirah, dengan mata basirah. Ada tentara yang kasat mata, ada tentara yang tidak kasat mata, begitu mungkin kalau diterjemah. Wa fi hukmil mulki, wa huwa fi hukmil mulki, dan tentara ini tidak di bawah kekuasaan, di dalam kendali kekuasaan. Wal junudu fil hukmil khidmih wal qadamih wal a'wan. Sementara tentara itu, ini malik, ini fi hukmil malik, tentara ini berada di bawah kendali raja. Wal junudu fi hukmil khadami wal a'wan, dan tentara-tentara itu dia berada di dia bertugas mengabdi, melayani dan membantu a'wan. Membantu siapa? Melayani siapa? Yang melayani Malik tadi itu, raja itu. Ya. Fahadha maknal junduh. Fahadha maknal jundim. Inilah yang dimaksud dengan tentara. Fa amma junduhu, fa amma al-musyahidu. Tentara yang kasat mata, bil aini, al-musyahidu bil aini, fa huwa al-yad, tangan. Salah satunya tangan. Jadi kalau kita bergerak, ini hubungannya dengan la haula wala quwata, itu tidak ada daya dan upaya, karena memang dia tentara Allah itu. Wal rijlu, kaki, wal aini, dan mata, wal udhuni, dan telinga, wal lisani, dan mulut, itu semuanya tentara Allah, tentara yang kasat mata. Wasairil a'dha'i, dan seluruh anggota tubuh, al-zahirati, yang nyata, wal batinati, dan yang batin.
Itu semua adalah tentara Allah. Makanya ini yang dikatakan bahwa sering Kiai Nur bilang itu, kita itu tidak punya daya di situ. Jadi kita hanya berkehendak memilih, kemudian setelah itu Allah mengizinkan dengan apa? Ya menggerakkan tentara-tentara ini. Tapi ini tentara yang bil absor, yang kasat mata, yang nampak, yang lahir. Fa inna jami'aha, karena semuanya tentara itu khadimatun, adalah mengabdi lil qalbi, kepada hati. Nah, itu kan. Makanya disebut tentara hati. Ini hubungannya dengan takdir itu yang sering dibahas itu. Ya, wa musakhkharatun lahu, dan dia tunduk kepada hati. Fahuwa maka adapun hati ini al mutasarrifuh, dialah yang mengarahkan, fiha di dalam tentara itu, wal murad itu, dan dia yang mengarahkan kepada tentara itu. Hatilah yang menggerakkan dan mengarahkan tentara-tentara yang bersifat kasat mata. Waqad khuliqat majbulatun, dan dia diciptakan secara apa ya? Dia majbulatun ala ta'atihi, secara inherent. Ini apa ya, inherent majbulah? Ya, secara menyatu itu, ala ta'atihi, secara paten lah ya, ala ta'atihi, untuk patuh, la tastati'u lahu khilafan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak, wala alaihi tamarrudan, dan dia juga tidak memiliki rasa memberontak. Namanya juga tentara kan, katanya Iwan Fals itu seperti peluru kan, begitu. Ya. Ya, faida amarul ain, apabila mata memerintahkan, bil infitah, untuk terbuka, infatahat, maka mata terbuka. Faida amaru al ainah, jika hati memerintahkan kepada mata, bil infitah, untuk terbuka, infatahat, terbuka. Itu perintah hati itu. Waiza amaroh, dan apabila memerintahkan hati, arrijlah, kepada kaki, bil harokatih, untuk bergerak, taharokat, maka dia bergerak, jalan gitu. Waiza amaroh al-lisanah, dan jika hati memerintahkan lisan, bil kalami, untuk bicara, wajazamal hukmu bih takallum, maka terjadilah kemudian pembicaraan. Wa kadza sairul a'dha, begitu juga seluruh anggota tubuh gitu. Wa tashkhiru, dan ketundukan, wa tashkhirul a'dha'i wal hawasih, kepatuhan anggota tubuh dan indera, lil qalbi, kepada hati, yushbihu min wajhin, yushbihu, menyerupai, min wajhi tashkhiril malaika, menyerupai kepatuhan malaikat, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi anggota tubuh ini, kita semua ini ibarat tentara kasat mata yang tunduk kepada hati, yang kalau diibaratkan itu ibarat kepatuhan malaikat kepada Allah. Wa idza amara al-lisana bil kalam, wa idza amara, kemudian memerintahkan hati, al-lisana, kepada lisan, mulut, bil kalam, untuk berkata, wajaza'an, yang tadi ini, fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu, para tentara itu, majbulun, dia diciptakan untuk taat, la yastati'una lahu khilafan, bal, tetapi, la ya'sunallah, la ya'suna, mereka tidak bisa bermaksiat kepada Allah, menolak, maksudnya menentang kepada Allah, ma amarohum, terhadap apa yang diperintahkan oleh kepada mereka oleh Allah, wa yaf'aluna, dan mereka itu melakukan ma yu'marun, apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa innama yaftariqani, wa innama, hanya yaftariqani, mereka berbeda, fi syai'in, dalam satu hal, wa huwa annal malaikatah, itu bahwa sungguhnya malaikat alaihim salam, alimatun, dia menyadari, bi ta'atiha, terhadap ketaatannya, wa imtisaliha, dan ya kepatuhannya gitu. Itu. Jadi ini bagian dari tentara zahir ini. Nanti ada tentara batin. Apa tentara batin itu? Ya nafsu, ya syahwat, itu tentara batin itu. Sebentar. Kemudian bisa disela, Kiai. Ini pertanyaan.
Monggo, monggo. Cari chat Mulai tak puru saya selah. iya. Sebentar ya. Ini Puru chat mulai tak lama terus. enggak, hubungannya kan begini. Hubungannya dengan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun kan. Yu'marun, Jadi iya. malaikat itu apa yang dia tidak bermaksiat kepada Allah dan dia patuh dengan perintah Allah. Itu kan sebagai tamsil atau perumpamaan tadi itu. Nah, bagaimana dengan yang terjadi pada karomahnya para wali? Contoh yang terjadi pada ke Khalil Bangkalan itu kan bisa ngambil gula di Madura padahal mondok di Jawa gitu. Atau ketika mengambil apa itu namanya kepiting, ya kan? Ketika bahsul masail nggak putus-putus karena apa ya, nggak kelar-kelar ya, karena nggak bisa diputuskan karena nggak ada contohnya. Setelah diambilkan ternyata masih basah gitu. Atau seperti Kiai Khalil As'ad itu kan, siapa tuh? Iya. Siapa di Jawa Timur itu yang terkenal? As'ad Syamsul As'ad Arifin. Sukrojo itu kan membagikan kurma, kayaknya masih baru mengerti ya di Mekah. Kapan nyampenya tangannya itu? Gimana itu hubungannya? Apakah itu karena menjadi kunya Allah, menjadi kunya dia, sehingga dia tangannya tunduk patuh kepada perintah hatinya, atau memang itu yang disebut dengan Allah yang menjadi tangannya? Gimana itu jawabannya, korelasinya gitu maksudnya. Hatinya sudah hati mutmainnah, kolbun atau yang disebut dengan nafsul mutmainnah, nafsunnya sudah nafsul mutmainnah, kemudian kolbunnya sudah kolbun salim gitu kan. Kemudian ruhnya sudah ruhun jauhar. Kemudian dia berkehendak sesuai dengan kehendaknya Allah, maka tangan juga dijalankan sesuai dengan kehendak Allah. Karena sudah tajalli dia. Dia sudah takhalli, sudah tahalli, dia sudah tajalli, sudah. Gitu. Maka itu suatu hal yang mungkin, bukan suatu yang mustahil gitu. Karena ini tentara-tentara ini sudah digerakkan oleh Allah, kepatuhannya seperti kepatuhan malaikat kepada Allah begitu. Beda dengan hati yang kotor, beda dengan jiwa yang masih kotor gitu. Nah, dia tidak akan mungkin melakukan itu karena kehendaknya itu tidak bersamaan, tidak tajalla bersama dengan tajallinya Allah begitu. Makanya disebut junudul qalbi, yang pada wilayah bil absor. Wah, gitu. Kalau sudah menyatu abil absor dan bil basair, maka al karomah yang terjadi, yang khariqun lil adah yang terjadi begitu. Berarti itu masuk pada kunnya dia. Makanya bab takdir ini masuk ya nanti di sini. Jadi kalau banyak orang bicara takdir itu, apakah Allah yang menentukan kita berbuat? Ini jawabannya junudul qalbi ini. Berarti kunnya Allah menjadi kunnya dia itu ya, begitu. Ya, artinya Allah yang menjadi tangannya. Bukan kunnya Allah jadi dia. Dia itu dalam kunnya Allah gitu sudah. Oh iya. Karena dia kehilangan kedirian yang nafsu hayawannya hilang, dikendalikan sudah, nafsu setannya sudah terkendali gitu. Amarahnya sudah terkendali gitu kan. Syukur, sabar, qanaah. Insan kamil ya, kamil mukamil sudah ya. Oh, betul gitu. Saya kan nyuruh dibaca aja. Kalau bertanya jangan ke saya, ke Ki Romli itu. Oh, jadi saya tadi membuka dengan karena kalau ini dua pakar ini sekaligus di apa ya, dikuasai dua pakar gitu. Urusan ilmu iya, urusan itu lagi gitu. Boleh ini. Tanggung Kiai, terus Kiai. Terus ini teruskan, selesaikan. Sebentar ya. Saya mau sepil kitabnya, saya nggak bawa kamu. Tolong jangan di ini kitabnya ya. Saya itu baca kitab tidak artinya, jadi saya mau pas tak tahu dari mana terus ini. Apa ya? Babu bayan junudil qalbi. Oh iya. Iya, sudah. Sama Kiai, sama. Ada tambahan. Ya, jadi begini tambahannya. Ya. Tadi itu tentara hati itu ada kaitannya dengan tentara Allah di bumi itu kan. Pasukannya, panglimanya adalah Al-Khidir.
yang saya pahami dari penjelasan Prof. Rosi ini, panglima dari tentara hati itu adalah ya hati itu sendiri. Itu Ya, tadi kan. Raja Al-Malik. Ya, iya, sehingga bisa dikatakan dengan ayat tadi bahwa yang disebutkan oleh Prof. Rozi ini adalah bagian dari al-maksumi. Ya, orang yang maksum itu kan para malaikat, para nabi, dan ini tentara hati ini kan bagian dari al-maksumin kan. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan Abah Khos tadi, apa kaitannya dengan amrun khorikun lil addah? Nah, Itu itu. kejadian mukjizat itu. Jadi begini, saya pernah membaca bahwa wa ahlus sunnati wal jamaati yu'minuna bi karomatil auliya wal karomatu hiya kharikun lil adda ghairu maknunin bi da'wan nubuwah fa idak tarona bi da'wan nubuwah kana mukjizatan. Bedanya ya antara keramat untuk para wali dan mukjizat kepada para nabi, juga istidraj kepada para iblis dan pasukannya itu kekuatannya sama. Iya sama, kekuatannya sama di luar batas kemampuan rasionalitas siapapun. Kasih wal mu'jizat itu kan fi haddin sawa itu. Iya, betul. Tetapi yang terpenting jangan sampai kita terpedaya. Ya, terpedaya misalnya kita bisa melihat orang yang bisa terbang, bisa ngilang, tidak bisa kembali. Itu jangan kita terpedaya dengan terpesona. Iyalah, jangan terpesona. Tapi bukan lihat terkesima, ya beda Bano. Ya, bukan beda terkesima itu lagu. Dengan terpesona beda. Terkesima kok sana lagi. Bentar, terakhir. Jadi menurut Abu Yazid Al-Bustami bahwa lau nadartum ila rajulin utiya minal karamat hatta yarqiya fil hawa dan seterusnya. Tetapi lihat bagaimana kaifa tajidunahu indil amri wan nahyi itu wa hifdzil hududi wa adai asy-syariati. Jadi jangan mudah, katanya Pak Harto itu ojo gumunan kalau melihat orang bisa terbang, tapi lihat bagaimana perhatian dan pelaksanaannya orang itu terhadap Al-Qur'an dan ya as-sunnah itu pedoman utamanya. Ibadahnya. Iya, ibadahnya sehari-harinya. Demikian apa kalau saya salah ya karena memang tempatnya salah dan lupa. Gini Kiai, memang Kiai. Jadi di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita boleh percaya sebab akibat tapi jangan mutlak. Betul itu. Bahwa di dalam hukum sebab akibat itu ada kehendak Allah gitu. Makanya hukum yang terjadi di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan as-sababul musabbab al-mutlaq, tetapi tajwiz, keserba mungkinan. Ya. Nah, kita itu kalau misalnya terlalu percaya kepada sababul musabbab zindik gitu. Ya, Tapi betul. kemudian Kalau menolak diatur oleh Allah itu jahlun, itu disebut. Iya, betul itu. Jadi di tengah. Di tengah. Tawassut. Nah, maka mungkin kan ada orang kemudian bisa menyelamatkan orang kapal yang mau tenggelam hanya dengan menjelupkan tangannya gitu. Dengan lambaian saja ya. Betul. Ini kan sudah jelas setelah dibaca tadi oleh Kirosi. Ma'unah ala qadril ma'unah itu dasarnya. Iya. Ini sudah jelas, ma'unah itu sudah jelas sesuai dengan kebutuhannya. Enggak mungkin begini dulu ya. Mari kita kerucutkan dulu begini. Jadi seseorang itu semakin bersih hatinya, maka bisa naik buruk gitu ya. Contohnya Nabi. Nah, semakin kotor hatinya, maka semakin jahat. Semakin jahat itu maksudnya semakin hebat juga istidrojnya. Begitu intinya. Iya, bagus itu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Yang mengingkari karomah itu kan jelas itu ayatnya. Lagi baca nagul lagi Romli, takut keliru. Sobung. Enggak, Kiai. Pas ini, Kiai. Bahkan saya lebih erat mengaitkan dengan pemahaman ini wa fi hukmil mawduq wal junud fi hukmil khadami wal a'wan. Ini bahada makna junud ini sudah jelas ini, Kiai.
Karena ini hati dari tentara itu. Tentara dari hati ini ketika diperintahkan oleh hati, semuanya akan bergerak. Mata, tangan, lisan, termasuk telinga. Ini tadi Kirosi sudah menggambarkan ketika saat manusia nafsnya sudah di mutmainnah, hatina jauhariyah, ini nggak akan ada repot setelah dikaitkan dengan pemahaman ayat innama amru idza arda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya, betul Ya, betul. kalau hati kotor, dia memerintahkan tangan untuk mengambil barang yang bukan hak miliknya dalam artian Iya. mencuri. Karena memang tangan itu junudul qalbi. Junudul qalbi ya. Dia dan Karena ini dalam dayanya itu punya dari Allah kan Allah, Kiai ya. dayanya dari Allah, tetapi pilihannya di hati dari dia. Iya. Bahkan ini yang sangat menarik Kiai. Yang sangat menarik yang sampean baca tadi, wasairul a'dha'i adh-dhahira wal batinah fa inna jami'aha khadimatun lil qalbi. Ini sudah. Berarti intinya hal itu tidak mudah dicapai kecuali menurut Enggak Imam mudah, Al-Ghazali enggak itu kekot mak 4 repot tahap. Kinur. Enggak, 4 tahap pembersihan itu. Yaitu pertama dari hadas kecil dan besar, yang kedua menjaga anggota tubuh supaya tidak berbuat maksiat, yang ketiga tathhirul qalbi anil akhlaqil mazmumah, membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Yang terakhir Iya. tathhirus sirri amma siwallah. Ini yang paling berat. Begitu ya. Menyucikan, Ya membersihkan makanya mun bahasa sir. Madura itu Kiai sirga siran Iya, siran. sirga-siran itu kan Iya. artinya ada di sir itu selalu mengingat si dia, bukan Allah gitu. Ya Allah. Itu yang paling Apa? berat. Ya bagi Apilu, Gre. pengalaman Pilu yang kan sudah- cepet. Iya, Pilu kan jadi bagi yang sudah mengalami udah ini ber- yang paling berat udah- sirri udah. masih wallah ini. Karena apa? Oh, ya. Ya Udah bisa saja selalu ingat si dia gitu, ya Allah ya Karim. Beli boleh, beli boleh. Iya. Beli boleh. Lagi Kiai ini. Oh, Bunda. Kenapa Ya ya? itu bahasa Maduranya sirga siran. Itu Sirga. artinya hubungan rahasia. Sirgo Rahasia. bang gosir, gula-gula Jawa. Nah, dia boleh depak lah. Sing boleh naksir. Oh, Wow. Dilanjut Kiai. Aduh. Wa inna ma Boleh lanjut Wani Piro kalau dilanjut. Balik lah. Nah, sebentar lagi Kiai, sebentar lagi. Inna ma iftaqaral qalbu ila hadhil jutun. Ya, wal ajfan dan kelopak mata, bulun mata, apa Ki? Kelopak mata ya. Itulah Pak Nah, tati'ul qalbah, dia akan patuh kepada hati fil infita di dalam membuka wal intibak. Saya kira-kira saja nggak tahu dan menutup gitu saja. Buka menutup kelopak mata itu semuanya patuh kepada hati ala sabilit taskhir atas cara kepenundukan, kepatuhan wala khobarun laha. Min wala khobarun laha, dan tidak ada kabar laha bagi tentara hati min nafsiha min nafsiha yang bersumber dari dirinya sendiri, wa min ta'atiha lil qalbi, dan dari taatnya lil qalbi kepada hati, wa min ta'atiha lil qalbi, begitu, dan dari taatnya junudul qalbi ini lil qalbi kepada hati. Wa inna ma iftaqara dan hanya saja berasal ya al qalbu hati ila hadhil junud, ila hadhil iftaqara al qalbah. Wa inna ma iftaqara dan hanya saja iftaqor ini Butuh ya. butuh Takor butuh. butuh al qalbu hati ila hadhil junudi kepada tentara ini min haitsu iftiqarihi, dari sekiranya ia membutuhkan ilal markabi kepada kendaraan, kepada perangkat keras gitu ya, kendaraan atau hardware ya, wazadi dan perbekalan di safarihi bagi perjalannya, alladzi yang li ajlihi karena alladzi khuliqah dia diciptakan. Wa huwa as-safaru ilallah, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu Maha Suci Allah.
wa qat'ul manazilih, dan menempuh jarak ila liqaihi, untuk berjumpa dengan Allah. Fali ajlihi, maka karena itu khuliqat al-qulubu, maka diciptakanlah hati. Nah, hati itu sebagai pengendali dari tentara-tentara ini, dia diciptakan hanya untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jarak perjalanan untuk menjumpai Allah taala. Untuk itulah hati diciptakan. Qala Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dia sebagai menyembah, mengabdi. Mereka mengabdi. Wa innama markabuhu, adapun kendaraannya hati, al badanu, adalah badan fisik ini. Wa zaduhu, dan bekalnya hati, al ilmu adalah ilmu. Wa innamal asbabuh, adapun sebab-sebab, allati tusiluhu ila zadih, yang bisa mengantarkan dia kepada bekal itu, wa tumkinuhu, dan memungkinkan hati minat tazawudih, dari mendapatkannya bekal itu, minhu, dari hati, huwal amalus soleh, adalah amal soleh. Walaysa yumkinul abdu, dan tiadalah mungkin al abdu, hamba, ayyasilah, akan sampai ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, malam yaskun al badanah, selama dia tidak bersemayam, tinggal di badan fisik ini. Jadi badan fisik ini penting gitu. Iya. Jadi dia tidak mungkin dia melakukan amal soleh dan sampai menjadi hamba yang sampai kepada Allah selama dia tidak bersemayam di badan. Walam yujawizud dunya, dan juga tidak melampaui dunia. Jadi badan fisik dan dunia itu adalah sarana untuk kita sampai kepada Allah. Itu. Fa innal manzilah, karena sesungguhnya alam, manzilatul adna, ya. Apa ini? Tempat terendah. Ya, al-manzilatul adna, tempat dunia inilah. Ya. Ya, manzilatul adna, alam yang lebih rendah, la budda min qit'ihi. La budda min qat'ihi. Harus dari harus dilalui dia. Potongannya. Ya, potongan dunia ini. Ya, lil wusuli, untuk sampai ilal manzilil aqsa, kepada tempat yang tertinggi atau puncak gitu ya. Dunya mazra'atul akhirah. Dengan demikian, dunia dan fisik ini, badan kita itu, mazra'atul akhirah, adalah ladang bagi akhirat. Wa hiya manzilun min manazilil huda. Dan dan dia, dunia ini, manzilun min manazilil huda, merupakan tempat dari sekian tempat, ya, petunjuk. Wa inna masumiyat dunya, dimana dengan dunia, adnal manzilatain, adalah paling jauhnya dua tempat, ya. Paling rendahnya dua tempat gitu. Ya, paling jauh dan paling rendahnya. Makanya sebut dunia, ini kata asalnya dunia itu artinya rendah memang. Karena ayat no dunia. Iya. Faturruh ila. Turun dulu ya. Iya. Mana? Oh iya. Iya. Oh, istirahat, aduh, nggak kuat ini mata. Sudah mana? Buat apanya? Iya. Matanya. Male tabeng melon. Ya, terima kasih. Iya, itu ada Dokter Rahman, barangkali mau naik, monggo. Iya, silakan. Ya. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bermimpi yang baik. Supaya lebih bermanfaat. Bukan hanya bermanfaat, bermimpi yang baik. Bermimpi yang baik juga. Ya Allah. Dan yang enak. Ya Allah. Dan yang enak. Lanjut Pramari lah. Sebentar Bang Rusi. Ini Bang Rusi, kalau di sini tuh tamakun itu pakai tasdid kapnya itu. Kayak tamakinuhu kayak gitu, bukan tamkinuhu. Iya, tamakun tadi. Di mana, Kiai? Yang baris kemana ini?
yang sudah selesai tapi tadi itu. Ila zadi wa tafakkunuhu kan? Tamakkinuhu itu. Ada harkat, pas harkatnya di bawah ini. Tamakin ya. Ya. Tamakkana ya tamakkan Nggak, takut- tamakkunan, bukan masdar. apa namanya? Takut ada makna berbeda gitu. Enggak, ini ila zadi kepada bekal kan? Nah. Kemudian zadun itu masdar ya. Tamakkana ya tamakkanu tamakkunan, wa tamakkanan fa mutamakkinun wa dzaka mutamakkan tamakkun kalau masdar itu Masdar. tafa'al. Iya. Iya. Masdar Kalau ikut yang sebelumnya ila zadi ini kan masdar juga. Masdar ini. Iya. Ya kalau saya salah nggak apa-apa, saya kan nggak ada sama sekali ini. Lanjut dulu. Lanjut aja dulu. Betul. Oke. Faturrah begitu, maka ia terpaksa illa ayatazawudah, bahwa ia mengambil bekal min hadal alam, dari alam ini. Fal badanuh, maka fisik kita, badan kita, markabuhu adalah kendaraan, alladzi yasilu bihi, yang bisa mengantarkan, ya maksudnya sederhanakan saja, alladzi yang yasilu sampai bihi dengan alladzi, kalau begitu bacanya kan, ila hadzal alami, kepada alam ini. Faftaqarah, maka tubuh membutuhkan tubuh badan ila ta'ahudil badan, terhadap perawatan fisik. Badan itu perlu dilawat, ila ta'ahudil badan wa hifzihi, kan begitu. Jadi butuh kepada perawatan dan penjagaan badan. Jadi karena itu kenapa badan perlu dirawat, maka diberi nafsu oleh Allah, kan begitu maksudnya itu kan. Nafsu makan, nafsu minum itu agak menjaga itu. Kemudian amarah itu untuk menjaga badan itu agar dari bahaya itu bisa merespon dia. Panas dia segera menyingkir gitu. Itu kan itu bagian dari kerja yang harus ada di badan itu. Kalau tidak kita mati. Kalau mati kita nggak punya kendaraan. Kalau nggak punya kendaraan nggak sampai kepada Allah, kan begitu logikanya kan dari tadi. Iya. Wa innama, dan hanya saja yahfadhuh, yuhfadhuh, dipelihara ya. Gimana ini kalau yahfadhuh, apa ini? Wa innama, hanya saja yuhfadhu al badanu, badan ini dijaga bi ayyajliba ilaihi, biaya dengan memberinya ilahi, kepada badan, ma yuwafiquhu, terhadap apa, yuwafiquhu, yang sesuai, minal a'dha'i, dari makanan, wa ghairihi, dan selainnya. Nah ini kan betul kan, kayaknya diberi makan gitu, dan untuk ke situ kan diberi nafsu. Kalau sakit kan nggak punya nafsu itu, nggak nafsu makan itu nggak masalah. Kalau cuma nggak nafsu, kalau nggak nafsu syahwat itu yang bermasalah itu. Nah, ini belok lagi. Ayo, jamu laku. Berarti Bagian intinya dari al-a'radul basyariyah itu juga syahwat itu kan? Oh iya. Betul, iya, karena itu adalah kelengkapan manusia sebagai insan gitu. Berarti intinya begini, Makanya. Kiai, ada makanan rohani yang bergizi, ada makanan jasmani yang bergizi, kan begitu intinya kan ya. Ini masih Junubul Qalbi al-Absar ini, Kiai, masih yang Iya. berbicara yang Hawas. ini, Kiai, yang Yang hawas kasat ini. mata ini. Iya. Yang kasat mata. Belum yang tidak kasat mata, yang enggak, ya belum. Dikit lagi nih. Iya, tapi ini sudah mata saya, gimana ini? Wah. Udah besok lagi Bahkan ini, bersambung. Kiai, bahkan Wa ini, Kiai, ayyadfa'a masalah umur juga. anhu, dan Iya, wa terus. ayyadfa'a, dan melindungi badan anhu, dari badan, mayunafihi, terhadap apa yang bisa mengancamnya, min asbabil halak, yang dari sebab-sebab yang membuat dia celaka gitu ya, hancur. Taftaqarah, maka kemudian membutuhkan ya, li ajli jalbil ghada, untuk memperoleh makanan ila jundain, kepada dua tentara. Sekarang yang kedua batin, ini tentara batin. Apa tentara batin? Wa asyahwatu syahwat. Jadi kalau punya syahwat itu punya tentara, berarti kalau nggak punya syahwat berarti tentaranya tekor gitu ya. Angkatan udaranya tidak ada, angkatan darat. Ya. Yang bisa biasa di rawa-rawa itu karena angkatan darat.
Tapi Sebentar. rawa-rawanya tidak Wadhahirun. terlalu banyak air. Iya, Sebentar sebentar Kiai, ya. wadhahirun lanjut Sudah, Kiai. sudah. Ki Masih ada Abid ya? ya? Lanjut, Ki Lance? lanjut. Kalau Ki masih Lance? ada. Lanjut dulu. Ini lanjut lebih heboh ini. Oh, Iya, sih. lanjut. Wa huwa asyahwat. Tuh tentara batin itu syahwat. Wadahirun dan apa ini wadahirun titik ini ya. Dan Iya. kekuatan nyata wa huwa aliyadu yaitu tangan wal a'dha'ul jalibatu dan anggota tubuh yang menghasilkan lil ghada untuk makan lil ghada untuk makan ya. Ya. Fa khuliqa fil qalbi. Ya, maka diciptakan fil qalbi di dalam hati minus syahwat fil syahwat ma ihtaja ilaihi. Ya, betul kan? Apa yang membuat kita tertarik makan, pingin mie dan sebagainya itu kan syahwat itu, keinginan dan itu lahirnya dari hati. Makanya kadang kan perlu juga makanan itu dipoles-poles biar kita tertarik gitu, sama dengan perempuan juga dipoles-poles itu kan biar tertarik gitu kan. Itu gue cepat. Iya, ya benar ya. Ya kalau nggak dipoles sama sekali juga, ya, makanya perempuan diberikan apa namanya, ya diberikan kodrat untuk berbicara. Mobil Genor yang dipoles, Iya, mobil. Makanya itu memang itu untuk menimbulkan gairah semangat. Karena itu dia bisa tak bertahan itu. Cantik. Mobil Kiai yang Iya, dipoles. Mobil yang dipoles. Mun bebine saya poles ngucap ada betul Ginor. Betul Kiai. Enggak betul karena memang Mobil Kiai, Roma mobil. Irama Mobil yang ada dipoles ini. hadisnya Roma Mobil. Irama itu ya. Iya kan? Cantik pun perlu demi gaya. Aduh, anak. Cinta. Iya, Cinta. Irama Irama. Itu namanya mobil sendi nyabeh. Mobil sendi nyabeh. Betul. Ini lengkap Al-Ghazali itu lengkap cek. Sebentar mumpung di sini ada pakarnya ya, ada pakar mumpung. Gimana ini korelasinya dengan ala fil jasadi mutwah? Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ini yang saya korelasinya, maksudnya korelasinya gitu. Ya itu kan artinya al-qalbul jasmani wal qalbun al-qalbun sanubari dan qalbun ruhani. Berarti masuk ini itu. karena di sini menyebut jasad di sini. Berarti masuk di sini. Betul Mas. Iya betul. Kan kolbun ada dua sebelumnya itu. Betul. Kolbun sanubari, hati sanubari yang bersifat jasmani itu, dan kolbun ruhani yang jauh hari itu yang substansi itu. Kalau itu jelek ya jelek semua. Makanya nanti menjadi dosa ketika memerintahkan tanang untuk mencolek gitu, mencolek bukan mengambil mencolek. Mencolek apa itu, Kiai? Ya Allah. Jangan diteruskan. Kalau sudah selesai, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Sudah selesai ya. Selesai dulu. Kalau sudah selesai, Ini sebenarnya ini yang dibahas ini Kiai, yang dibahas masalah kendaraan badan itu sebagai alat penunjang itu dari ilmu. Karena yang terjadi dari hakikat ma'rifah ini seringkali menepis masalah ini wa inna ma marakabahul badana wa zadahu ilma ini. Sebab wa innamal asbab ila tawassalahu ila zat ini. Ini yang sering diabaikan loh oleh mereka hakikat Diterjemah tidak bisa. Kalau tidak diterjemah tidak paham. Karena ini sebetulnya paham. Enggak, direkam layar ini, direkam layar mau di-upload di sebagai YouTube. tumpangan badan untuk menuju wazadahul ilma ini, untuk menuju pada ilmu ini menjadi penyebab wa innamal asbab allati tawassalahu ila zat. Dua ini menjadi penyambung. Diterjemah supaya paham. Ya ini. Ya ini Kiai, kan ini menjadi penyambung Kiai. Wa innamal asbab ila tawassalahu ila zati. Yang dua ini menjadi sesungguhnya sebab-sebab itu ya tawassalu bisa menyampaikan ila zat. Ila zat ya. Pada apa itu? Kepada zat tadi itu ya. Bekal itu ya. Bekal ya Kiai. Ini kan hati Kiai yang dimaksud. Bekal itu dapat menyampaikan kepada zat gitu maksudnya kan? Ya, ini intinya Kiai. Ini intinya
hati juga untuk menuju pada hati yang disampaikan oleh Kirosi itu adalah juga butuh ilmu, ya, bukan asal-asalan, Oh iya, Iya, iya. makanya itu bukan maksudnya hanya dengan butuh. menggunakan akal dan pikiran yang kosong. Iya, supaya Iya, bisa iya, mudah iya. dicerna oleh yang mendengarkan, itu saja sesungguhnya. Iya. Karena tidak ada, Jadi tidak semuanya paham bahasa Arab. Gitu. ini Kiai persis sekali pemahaman ini dengan yang di Adkia itu gimana itu Kak Detanobli sebeda lam tukbal itu. Mardudatun semuka tukbal itu. Iya itu. semuka apole itu kadungnya dalam. Ini sangat pas ini Kiai sudah. Muka Iya, boleh iya, gitu, iya. buru mare muka aja. Itu udah marah itu lo A'maluhu jauh nah. mardudatun la tuqbalu. Iya ini. Ini kesimpulannya kan sangat nyambung ini Kiai. Iya, Jadi iya. pemahamannya sangat simpel sudah. Iya, wa inna ma markabuhu al-badan wa zaduhu al-ilmu kan tadi. Iya. Jadi intinya Yang ya di atas pangtinya ya Bang kini Kirosi ya. Intinya kalau dianalogikan dengan negara, panglima tertingginya itu presiden gitu kan ya, begitulah. Malik, betul. Jadi ya Kolbun, presiden kolbun, penguasa, kolbun. sultan, raja gitu kan, begitu. Selain tanang, soko, si tukang challenge, si tukang Tentara. Artinya itu ya. Tentaranya itu. melak, guru tentara anu kasat mata, tentara kasar. Oh iya. Bagian Catat ya, iya. Catat mana ya. orang mati kade, bro. Catat dan cabah. Pas yang kedua ini batin syahwat kan. Yang kedua ini kalau diteruskan malaikat semari gue lepas dari dengan khuliqat al-a'dha dan diciptakan anggota tubuh allati hiya alatun yang dia merupakan alat alatus syahwati, merupakan sarana atau media syahwat. Faftaqarah, maka Allah ini dia membutuhkan dibutuhkan faftuqiru li ajli daf'il muhlikat, untuk menolak ke hal-hal yang berbahaya ila junda ini terhadap dua tentara. Batinun yaitu bersifat batin, wa huwa al-ghadabuh yang tadi bersifat bersyahwat gitu ya. Yang batin wa huwa al-ghadabuh amarah. Ya amarah itu penting, pas tandi amarah segala lagi kalau bini nengir sengkram. Itu biore. Terbela agama aja ngalah. Wahua adapun yang batin ini al-ghadabu amarah alladzi bihi dengan amarah yadfa'u al-muhlikat, bisa menolak al-muhlikati kepada kehancuran. Wa yantaqimu minal a'da, dan bisa membalas minal a'da terhadap musuh-musuh. Wa zahirun, dan yang zahir wa huwa al-yad, yaitu tangan ya. Nanti di tangan itulah yang bergerak. Kalau marah Kiromli itu tangannya mulai nampeleng bisa ngedap gitu kan. Iya. Nah itu. Apalagi habis minum jamu Perintah gitu. amarah itu, perintah amarah itu. Tentara Kerakaudang Kirosi itu, kerakaudang umpama, kerakaudang asik. Iya, warijuluh, dan kaki. Makanya orang kalau dalam kondisi takut terancam itu makilah duri tak sakit kan. Ya. Makanya songai lonjai itu. Iya. Mau tepan tahun itu ada. Alladzaini yang keduanya bihima dengan Alladzaini bihima yang keduanya ya'maluh, berbuat di muqtadal ghadab, sesuai dengan kemauan amarah. Wa kullu zalika, dan semua itu bi umurin kharijatin, dengan faktor-faktor yang eksternal. Itu di sini wakamala Kiai. Wakamala di sini. Yang mana itu Kiai? Dzalika bi umuri kharijatin gitu anil badan. Iya, bi umuri kharijatin. Ya. Fal jawarihu, maka indra jawarih minal badan, dari badan, kal lahati, seperti senjata, kal lahati ya, seperti senjata ya. Indra, Ivanca indra atau indra itu merupakan senjata. Ghairiha ya. Summal muhtajuh, kemudian orang yang membutuhkan ilal wada, kepada makan, malam ya'riful wada, selama dia tidak tahu kepada makanan,
lam yanfa'hu syahwatul wada, maka tidak bermanfaat, tidak mendapatkan manfaat syahwatul wada, syahwatnya makan. Kemudian wa il apa ya apa ini Al tuhu ala apa ala tuhu al tuhu ya. Alifnya berharkat panjang dia. iya, di sini kasrah ini ada hamzah di bawah ini. Oh di sini nggak ada. Wa ilafih, ini di sini wa ilafih. Apa ya? Keakraban, kedekatannya, mungkin itu ya bahasanya. Di situ pakai harkat apa, Kiai? Alif dan lam dan ta, tapi alifnya harkat panjang di atas ya. Wa alfihi ya, syahwatul wada wa alfihi. Wa alfuhu kan ke wada ini. Kalau ke syahwat itu alfuha. Tak Kiai, bukan fa Kiai. Wa al tuhu gitu. Oh, alatuhu ya. Nam. Oh, di sini wa alfuhu ini. Salah ya. Syahwatul wada wa alatuhu. Ya betul. Jadi maksudnya ini orang itu yang butuh kepada makan, sebelum dia tahu kepada makan, maka tidak ada gunanya kan makanan itu kepada syahwat makan gitu. Jadi penampilan yang saya sebut tadi itu, makanya ada beberapa orang makan melihat penampilannya dulu kan. Faftaqoroh, maka dia butuh atau kurangan lil ma'rifati untuk mengenal ila jundaini kepada dua tentara. Batinun, yaitu yang batin, wa huwa idrakus sam'i, yaitu mengenal persepsi pendengaran ya, wal basari dan wa huwa idrakul basri wadzauqi wasyam'i wal lamsi. Oh, di sini susunannya lain. Wa huwa idrakus sam'i, yaitu persepsi pendengaran, wal basari dan penglihatan, wasyamih dan penciuman, wal lamsi dan peraba, wadzauqi dan rasa. Nah, hati ini kalau sudah wadzauq ini. Wadzahirun dan yang zahir, huwa al-ainu, yaitu mata, wal udhunu dan telinga, wal anfu dan hidung, wa ghairuha dan selainnya. Jadi ini merupakan kepanjangan tangan dari tentara batin itu, idrakus sam'i wal basar wa syam'i, ini yang batin. Yang zahir itu al-ain, mata itu sendiri, telinga, hidung dan selainnya. Ya. Wa tafsilu wajhil hajati, adapun menjelaskan secara rinci ya, wajhil hajati, bentuk kebutuhan, ilaiha kepada kepada hajah ya, wajhul hikmati dan bentuk hikmah fiha di dalam hajah, yatuluh panjang ya, butuh waktu panjang, wala tahwihi dan tidak dimuat, wala tahwi dan tidak memuat, majalladatun katsiratun, banyak jilid gitu. Kalau ini bahas panjang, ini enggak butuh berjilid-jilid gitu. Wa qad asyarna ila torofin, wa qad asyarna, kemudian saya akan menjelaskan, mengarahkan ila torofin kepada sebagian, yasiru minha yang saro yang menuju ya, minha dari bukan sedikit ya guys. Ila torofin yasir ya. Oh apa iya. Gampang apa sedikit? Wa qad asyarna ila torofin yasir gitu ya, betul. Lebih mudah, lebih ringan. Saya akan menjelaskan atau mengarahkan kepada satu bagian kecil saja minha ya, dari Lidat. hajah itu ya, wajhul hajah. Kita bisyukri di dalam bab syukur itu, falyaqtani bihi, maka biarlah dia cukup sampai di sini gitu maksudnya. Ya, kalau sudah ini mau ditutup berapa ya? 50 menit ini ya.
50 menit. Ya, silakan. Iya, jadi intinya enggak, maksudnya ditutup direkam layar maksudnya. Iya. 50 menit ini. Iya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan kapan-kapan Iya, gitu ya. ini fajumlatu junudil qalbi nih di sini. Oh iya. Kemudian bayanu amsilatil qalbi ma'a junudihi al-batinah. Oh, iya. Ya sekian ya. Masih panjang itu. Iya. Ya sekian ya. Ya, jadi kalau istilah-istilah tentara bisa itu sedikit betul, bertanya. Mas, ya. Oh iya. Bisa sedikit bertanya. Iya. Monggo. Tabe dalam konsep tadi ada kedipan mata dan sebagainya, itu semua adalah perbuatan hati. Ya, begitu ya. Iya, itu perintah. Ada perintah langsung dari hati gitu. Nah, dalam konteks ini kan yang mengendalikan dalam konteks lahiriah itu kan saraf, saudara Tabe pakai. Iya, secara medis ya saraf. Secara medis adalah ada satu gelombang motor di sel-sel saraf dari otak ke kita menutup dan membuka. Kemudian sistem raba itu rasa juga, itu juga dari saraf. Indra kepada syaraf gitu ya. Nah sekarang kalbu ini dalam konteks ini adalah sebagai sumber barangkali ya. Nah, dia yang instruksi apa yang menginstruksikan puncak hierarki instruksinya dari hati. Panglima tertinggi. Instruktur dia. Instruktur. Iya. Tapi bukan Jadi instruktur hati upacara. ini dalam iya. Hati dalam artian lahiriah atau batin? Batin ya. Ini Pak Dokter, selama pengetahuan saya mengkaji Al-Ghazali ya. Jadi hati itu ada dua pintu, Pak Dokter. Pintu yang mengarah ke jasmani itu disebut dengan akal. Nah, gitu. Nah, pintu yang mengarah ke ruhani itu disebut dengan kolbun ruhani. Kolbun jasmani itu akal. Kolbun ruhani itu nanti ruh itu. Jadi dua pintu itu. Babaini minal ulum nanti kan. Jadi dalam terminologi keilmuan Islam, antara hati dengan akal itu memang tidak tegas seperti konsep Barat. Ya. Dia bermakna intelektual, bukan reason, bukan. Intelektual gitu. Jadi juga dia sebenarnya perangkat dari hati saja. Kalau kolbun rohani itu kemana Kiai? Kalau kolbun jasmani mengarah ke akal, kalau kolbun kan ada sudah yang dibaca 8 kemarin tuh Kiai. Iya, masuk ada ini ya, ke hati ya kan. Kalau kolbun rohani itu hati, kalau bersih itu nanti hati ini kan menjadi nafsul mutmainnah. Nafsun juga itu nanti. Ya, jadi itu berkelindan nama-nama istilah-istilah itu rumit memang bahasa ini. Iya. Dan ini untuk pembahasan al-ajpanu itu tatiul qalbah fil dalam melak atas jalan tunduk, dan dia tidak mengabarkan, ya tidak ada kabar dari jiwa itu tidak mengabarkan bahwa mata itu akan berkedip, karena sebagian dari ketaatannya ajpan ini kepada hati. Tidak usah tanpa kabar, artinya dia bergerak sendiri kayaknya. Bukan dari jiwa, dari dirinya di sini. Kalau saya mengartikan bukan dari jiwa, ini dari dirinya sendiri. Artinya mata itu nggak punya sensor sendiri, dia nggak punya, tapi dia menerimanya dari hati sebenarnya gitu. Dari diri apa Japan ini apa? Ya Japan, dari Japan. Dari diri Japan ini. Al-ajfan itu nafsuha ini hanya kepada ajfan ini. Ajfan itu keterjemahannya apa itu ajfan itu? Bulu apa namanya? Kelopak mata. Kelopak mata itu tuti'ul qalbah minal infitah wal intibak. Jadi kelopak mata itu dia mengikuti kehendak hati dalam membuka dan menutup. Ala sabil taskhir gitu kan. Dengan cara tunduk, patuh, dia nggak ada pilihan. Itu. La khobarulaha min nafsiha, tidak ada informasi apapun dari dirinya, nggak ada.
Itu maksudnya. Ya. Iya, Bukan diri jiwa, artinya bukan. dirinya tidak merasa. Fungsinya sebenarnya tidak kenapa merasa. Wah, mata Ajepan berkedip ini itu tidak merasa bahwa sebenarnya dirinya mau berkedip untuk gitu ya. Iya. Gimana Pak Itu Dokter? nah ini kan kesadaran, Hati sadar. kedudukannya Ini kan itu lil qalbi ke hati. sadar kan ini kan. makanya itu Untuk tadi menyebarkan dikenal mata. dengan ya gelombang sensorik dan gelombang motorik betul, tadi. betul. Menurut Pak Dokter Itu kalau profesor bahasanya Masya memang kayak Allah, gitu itu. Masya Allah. Iya Gelombang sensorik dan gelombang motorik gitu ya. Wah, waduh. Ya. Motorik. Iya. Itu ada lagi kayak yang nggak disebut sendiri, Motorik, gelombang seksogis gitu. Ya Allah. Itu baru itu. Itu kan motorik. Jadi motorik itu genderalnya adalah hati ya. Saya baru Hati, Iya. hati. Dalam dunia, dalam Allah. keilmuan Islam, Saya hati selama itu ini al-aqlu. berpikir Ya. saya cuma sampai otak selama ini. Otak di sini Sebagai, disebut tadi Pak Dokter generalnya, markabuhu itu. apa yang terjadi apakah Otak itu tadi Ya. disebut di sini markabuhu, dia kendaraannya. Dia artinya semacam konteks ilmu hardware-nya. kedokteran yang saya pahami cuma sampai otak. Itu yang saya pahami sampai sekarang ini. Nah, baru malam ini saya tahu kalau hati itu sebagai sumber untuk terjadinya suatu metode di otak sampai otak itu bisa bekerja, gitu maksud saya. Itu kalau di penjelasan sebelumnya Pak Dokter, itu kan di hati itu ada hati sanubari, di situ ada hati di sebelah kiri dan itu berisi daging yang berlobang dan di situ ada darah hitam di situ. Di situ sebenarnya sumber kehidupan semua. Iya. Iya, kalbu ya. Kalbu. Sanubari namanya, hati sanubari. Nanti ada hati yang jauh hari, yang ruhani. Itu seperti begini, seperti zat dan sifat. Ya, hubungannya itu, relasinya seperti zat dan sifat. Esensi kan? Iya. Esensi Jadi kedirian kita hatinya sebagai itu, manusia. zatnya itu kolbun sanubari, sifatnya itu hati yang jauh hari, instansi gitu. Siap. Makasih. Itulah saya coba nanti mencari bagaimana sih relevansinya hati itu mampu menggerakkan otak, artinya menstimulasi otak sehingga otak itu bisa terjadi satu kan selama ini otak yang saya pahami menggerakkan jantung, kemudian tangan ini bergerak karena perintah otak. Ternyata yang adalah hati. Ini yang saya belum sampai ke sana, belum sampai. Kalau menurut Pemahaman. kedokteran gimana itu Pak Dokter? Apakah gerak hati, gerak jantung memompa itu Dari otak. itu dari otak gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi otak yang mengiring impuls ke jantung, sehingga jantung itu namanya otot tidak sadar, involuntar. Jadi sesuatu yang tidak sadar. Jadi bekerja secara otonom. Beda dengan lengan. Lengan ini adalah otot sadar. Kita bisa gerakkan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan kehendak kita. Itu namanya sadar. Kalau di Al-Ghazali itu sebenarnya yang tidak yang menjadi pangkal dari kehidupan itu ya itu hati sanubari itu yang bergerak tanpa pengendalian kita itu. Nah, itulah yang maksudnya sesuatu yang tersembunyi yang kita tidak pahami, yang sesungguhnya menstimulasi otak itu sehingga otak itu bekerja, begitulah maksudnya. Ya. Sehingga hati itu yang mungkin berupa nur atau apalah bentuknya, gelombang. Ini kan kalau ini disebut memang dokter, disebut lengkap kan sekali di sini. Coba ya saya baca ya. Al-qalbu huwa yutlaqu li ma'nayain. Hati itu memiliki dua makna lah gitu. Ahaduma al-lahmul sanubari, hati sanubari atau daging sanubari ini. Asyaklul mauda, artinya dia bentuk yang terletak fil janibil aisar, di sebelah kiri, minasadrih, dari dada.
Wa huwa lahmun mahsusun. Dia merupakan hati yang istimewa gitu, yang tersendiri. Wa fi batinihi, di dalamnya itu tajwifun, ada rongga. Wa fi dzalika tajwif, di dalam rongga itu damun aswad, ada darah hitam. Wa huwa mamba'ur ruh. Inilah tambangnya ruh, ma'danuhu, sumber dan tambangnya ruh. Ya. Walasna naqsudul an, saya tidak bermaksud di sini syarhu kulluhu, menjelaskan semuanya, wa kaifiyatuhu, dan bagaimana mekanismenya. Yata'allaqu bihi, karena yata'allaqu bihi berkaitan bihi dengan hati ini, urudul atibba,